Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPA di SMP Batik Surakarta. Nah, anak-anakku, kesempatan kita kali ini kita masih berada di bab yang sama, yakni sistem reproduksi manusia, dan kita akan memasuki subbab pembelahan sel dan gametogenesis. Persiapkan buku catatan kalian dan jangan lupa kalian catat informasi apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Kemudian kalian komentar dengan menuliskan nama, kemudian nomor absen kalian. Nah, langsung saja ya kita mulai. Nah, pernahkah kita berpikir dari mana kita berasal, proses terbentuknya kita, dan kenapa sih kita bisa tumbuh besar? Nah, coba ingat kembali materi di kelas 7. Kita itu terbentuk dari apa saja? Ya, betul, dimulai dari yang paling kecil adalah sel. Sel akan membentuk jaringan, kemudian jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk organisme. Jadi tubuh kita terbentuk dari sel, menjadi jaringan, menjadi organ, menjadi sistem organ, dan menjadi organisme. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Dimulai dari yang paling kecil adalah sel, nanti akan membentuk jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kita dari mulai kecil kemudian tumbuh dewasa itu karena sel-sel kita bertambah banyak. Semakin besar atau semakin tinggi tubuh kita, maka sel-selnya semakin banyak. Nah, kita masuk ke pembelahan sel. Nah, tapi sebelumnya kita perlu tahu kenapa sih sel itu mengalami pembelahan. Jadi sel itu mengalami pembelahan dengan tujuan ada 3 anak-anak. Yang pertama itu untuk pertumbuhan. Nah, jadi rambut kita menjadi tambah panjang, tubuh kita menjadi tambah tinggi, kemudian semakin tambah besar itu karena sel-sel kita mengalami pertumbuhan. Kemudian yang kedua, sel mengalami pembelahan itu untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sebagai contoh, ketika tangan kita tergores atau ketika kita jatuh. Nah, itu kan ada luka. Nah, luka itu nanti akan digantikan oleh sel-sel yang baru. Nah, kalau kita perhatikan tanpa diobati, itu ternyata kok luka itu bisa tertutup. Kenapa seperti itu? Karena sel-sel itu digantikan oleh sel-sel yang baru. Nah, pertumbuhan sel-sel yang rusak itu sel-selnya membelah secara mitosis ya anak-anak. Kemudian di sini juga sel itu mengalami pembelahan untuk reproduksi. Reproduksi itu untuk menghasilkan individu baru. Nah, ini terjadi di mana anak-anak? Terjadi di sel kelamin. Seperti kemarin yang pernah kita pelajari, sel kelamin manusia itu ya untuk laki-laki itu menghasilkan sel sperma, sedangkan untuk perempuan menghasilkan sel telur. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi kita garis bawahi ya anak-anak, sel mengalami pembelahan karena untuk pertumbuhan, untuk mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk reproduksi. Kita lanjutkan. Nah, pembelahan sel itu sendiri dibagi menjadi 2 anak-anak. Ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Diingat-ingat, mitosis dan meiosis. Perbedaannya apa? Nah, dari pembelahan yang mitosis itu pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh. Sel tubuh itu seperti di rambut, kemudian pada kuku, tulang, kemudian pada tangan dan seterusnya, itu sel tubuh ya. Kemudian untuk meiosis itu terjadi pada sel-sel kelamin. Jadi untuk pembelahan mitosis itu digunakan untuk pertumbuhan dan penggantian sel-sel yang rusak. Sedangkan untuk pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin itu digunakan untuk mengalami reproduksi seksual atau reproduksi secara kawin. Nah, kemudian pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan anak-anak. Menghasilkan 2 sel anakan. Sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Dengan jumlah kromosom itu sama dengan induknya. Kalau mitosis ya, jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Sedangkan meiosis jumlah kromosomnya setengah dari induknya.
Jadi kita garis bawahi lagi perbedaan antara mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Sel tubuh itu nama lainnya sel somatis ya. Sedangkan sel meiosis, pembelahan meiosis itu terjadi pada sel-sel kelamin. Kemudian hasil anakannya menghasilkan 2 sel anakan. Untuk meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Jumlah kromosom dari pembelahan mitosis itu sama dengan induknya. Jumlah kromosom dari pembelahan meiosis adalah setengah dari induknya. Nah, ini perlu kalian catat dan garis bawahi ya. Kita lanjutkan anak-anak. Jadi tadi kok Bu Guru kok ngomong kromosom itu apa sih sebenarnya? Kromosom itu adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Nah, jumlah kromosom manusia itu berjumlah 46 atau 23 pasang. Nah, kita lanjutkan sebelum kita ke proses pembelahan. Sebelumnya kita harus tahu dulu bagian-bagian sel yang fokus pada pembelahan. Nah, dulu waktu kelas 7 itu sudah ada ya bagian-bagian sel, tapi kita di sini akan fokus pada pembelahannya saja. Jadi di sini yang paling luar itu adalah membran sel. Membran sel itu berarti dia melindungi di dalam sel. Kemudian ini ada yang di sini juga ada membran inti. Membran inti ya, membran inti ini membran sel. Di sini nih yang di sini nih ini adalah membran sel. Kemudian yang di dalamnya adalah membran inti. Nah, kemudian di sini ada yang bentuknya huruf X. X itu menggambarkan bahwa itu adalah kromosom ya anak-anak. Ini adalah kromosom. Kemudian di sini ada sentrosom. Sentrosom. Ini adalah bidang pembelahannya. Ini bidang pembelahannya ya. Bidang pembelahannya. Jadi ada membran sel, membran inti, kromosom, sentrosom, dan bidang pembelahan. Diperhatikan baik-baik ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan. Kita cek lagi ya. Tadi yang nomor 1 namanya apa anak-anak? Betul sekali, itu bidang pembelahan. Yang nomor 2 apa anak-anak? Iya, sentrosom. Nomor 3? Iya, yang berbentuk X itu adalah kromosom, sedangkan yang nomor 4 adalah membran inti. Oke, baik sekali. Kita lanjutkan. Yang pertama, pembelahan mitosis. Oke, masih ingat ya pembelahan mitosis tadi terjadi di mana? Iya, terjadi di sel tubuh. Baik. Jadi pembelahan mitosis itu dia akan menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, di sini nanti akan ada 4 proses. Proses yang pertama adalah profase, proses yang kedua adalah metafase, proses yang ketiga adalah anafase, dan yang keempat adalah telofase. PMAT, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, apa saja sih yang terjadi pada setiap fasenya dan ciri-cirinya? Nah, kita simak baik-baik. Yang pertama terlebih dahulu adalah profase. Di sini ciri-cirinya yang pertama adalah kromosom sudah mulai mengganda. Sudah mengganda, kemudian sudah memadat, ya. Kemudian ciri yang kedua, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Jadi membran intinya sudah mulai rusak, ya. Ini sudah mulai rusak. Di sini nih membran inti. Tadi kayaknya Bu Guru salah ya, yang di sini nih adalah membran sel ya. Nah, ini membran intinya. Yang di dalam sini membran intinya itu dia sudah mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil atau fragmen. Itu ciri dari profase, dan kromosomnya ini dia sudah mulai mengganda dan kemudian memadat. Jadi di profase membran intinya apa anak-anak? Iya, betul sekali. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil. Kita lanjutkan ke metafase. Apa sih ciri-cirinya metafase? Metafase itu kromosomnya sudah mulai berjajar pada bidang pembelahan anak-anak. Jadi ini kromosomnya, meta itu artinya dia di tengah ya, di bidang pembelahan. Jadi ini di sini metafase
itu kromosomnya dia sudah berjajar pada bidang-bidang pembelahan. Kalau tadi kan dia kromosomnya masih seperti ini di dalam inti. Nah sekarang ini karena tadi intinya sudah rusak, maka ini sudah mulai kromosomnya berjajar di bidang pembelahan. Metafase, meta di tengah gitu ya. Kemudian ana itu artinya kutub ya anak-anak ya. Jadi ana itu kromosomnya sudah bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Jadi ini sentrosomnya, dia menarik kromosom sehingga kromosomnya ini akan menuju ke kutub yang berlawanan. Di akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah ini anafase, ciri-cirinya seperti itu. Kita lanjutkan ke telofase. Nah karena tadi sudah menuju ke kutub-kutub yang berlawanan, sekarang yang telofase ini yang pertama, membran inti sudah mulai bergabung. Yang kedua, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid, diikuti sitokinesis. Sitokinesis itu apa? Sitokinesis itu pembelahan sitoplasma. Jadi ini sudah mulai pembelahan sitoplasma, terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid ya anak-anak ya, bersifat 2N atau diploid. Itu adalah ciri-ciri dari telofase. Jadi bisa kita ulangi lagi dari sini tadi anak-anak. Profase, membran intinya sudah mulai merusak, sudah mulai membentuk fragmen-fragmen, bagian-bagian kecil. Metafase, meta itu artinya dia di tengah, itu kata kuncinya ya. Ana itu sudah menuju ke kutub-kutubnya, sedangkan telofase sudah mengalami sitokinesis ya. Membran inti sudah mulai bergabung dan mengalami sitokinesis atau akan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Itulah anak-anak proses dari mitosis. Nah, sekarang bagaimana sih meiosis itu? Untuk meiosis itu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, di sini sebenarnya hampir sama dengan mitosis ya anak-anak ya. Tapi meiosis itu terjadi 2 tahap, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Di sini bisa kita gambarkan, yang sini itu adalah meiosis 1, sedangkan yang bawah sini adalah meiosis kedua. Nah, sebenarnya hampir sama, dari profase 1 sampai telofase 1 itu ciri-cirinya sama. Untuk profase 1 itu membran inti juga sudah mulai rusak, kromosom sudah mengganda dan memadat. Untuk metafase juga sama, kromosomnya berjajar di bidang pembelahan. Kemudian anafase 1 itu kromosomnya memisah, bergerak ke kutub-kutub. Sedangkan telofase 1 itu kromosomnya homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan dan terbentuk sitokinesis. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Nah, masing-masing anakan itu nanti juga akan mengalami meiosis yang kedua dengan tahapan yang sama ya anak-anak ya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah haploid ya. Oleh karena itu, meiosis juga disebut dengan pembelahan reduksi. Nah, masih ingat kamu pembelahan meiosis terjadi pada pembentukan apa? Nah, sebelumnya kamu telah mempelajari fase-fase pada pembelahan mitosis. Menurutmu apakah terdapat kesamaan fase pada pembelahan mitosis dan meiosis? Nah, berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat ya, tadi seperti yang Bu Guru sampaikan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tapi meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis itu mirip dengan pembelahan mitosis. Nah, itulah anak-anak tadi adalah pembelahan sel. Sudah jelas semuanya? Baik, kita lanjutkan dengan gametogenesis ya anak-anak ya. Apa sih gametogenesis itu? Nah, gametogenesis itu berasal dari 2 kata, gamet dan genesis. Gamet itu artinya sel kelamin,
Sedangkan genesis itu proses pembentukan. Jadi gametogenesis itu adalah proses pembentukan sel kelamin. Sel kelamin. Nah, kemarin seperti yang kita sampaikan, sel kelamin itu ada dua. Ada laki-laki itu akan menghasilkan sperma, betul sekali. Dan perempuan akan menghasilkan sel telur. Nah, sperma dan sel telur itu masing-masing dihasilkan oleh apa? Ya, betul sekali. Sperma dihasilkan oleh testis dan sel telur dihasilkan oleh ovarium. Masih ingat ya pembelajaran kita yang kemarin ya? Nah, spermatogenesis itu terjadi pada apa? Jelas pada laki-laki. Spermatogenesis. Spermatogenesis itu artinya apa? Proses pembentukan sperma. Sedangkan oogenesis ya, ini salah ya. Oogenesis terjadi pada perempuan atau proses pembentukan sel telur ya. Oogenesis itu proses pembentukan sel telur, sedangkan spermatogenesis adalah proses terbentuknya sel sperma. Lanjut anak-anak, bagaimana sih proses pembentukan sperma itu? Proses pembentukan sperma atau nama lainnya adalah spermatogenesis ya. Jadi ingat-ingat spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Itu dimulai dari spermatogonium. Nah, spermatogonium itu adalah sel induknya sperma ya. Sel induknya sperma itu dia akan membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer nanti akan membelah secara meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder. Masing-masing spermatosit sekunder akan mulai mengalami pembelahan lagi menjadi spermatid. Nah, spermatid ini nanti akan berdiferensiasi akan menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, ini anak-anak ya. Jadi, satu kali spermatogenesis atau satu kali pembentukan sperma itu akan menghasilkan 4 buah sperma. Kita ulangi ya. Dari mulai atas dulu. Mulai atas terlebih dahulu, spermatogonium akan membelah secara mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis pertama membentuk spermatosit sekunder, betul sekali. Nah, kemudian spermatosit sekunder akan mengalami proses pembelahan ya. Itu akan membentuk spermatid ya. Spermatid nanti akan menjadi spermatozoa. Jadi saya ulangi lagi anak-anak, proses pembentukan sperma tadi disebut dengan apa? Betul sekali, spermatogenesis. Nah, pembentukan sel sperma ini terjadi di mana toh? Terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Nah, kata tubulus itu artinya saluran ya, sedangkan seminiferus itu berasal dari kata semen, artinya sperma. Nah, kemudian proses pembentukan sperma itu terjadi secara bertahap. Kita ulangi dari sel induk sperma atau spermatogonium. Sel induk sperma itu mengalami apa tadi? Pembelahan secara apa? Betul, mengalami secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua membentuk spermatid. Nah, akhirnya spermatid itu mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa. Nah, ini ya, spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa. Kalian harus hafal. Kita lanjutkan ke proses pembentukan ovum atau oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum. Nah, oogenesis itu kita mulai dari sel telur atau sel indukan telur ya anak-anak ya. Itu adalah oogonium. Membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Jadi pembelahan oogonium tadi akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer.
yang bersifat diploid. Kemudian oosit primer itu anak-anak mengalami pembelahan meiosis tahap pertama, membentuk oosit sekunder dan satu polosit atau badan polar ya. Kemudian mengalami pembelahan meiosis kedua, menghasilkan dua polosit atau badan polar. Oosit sekunder itu nanti selanjutnya juga akan mengalami pembelahan meiosis tahap kedua, membentuk satu ootit dan satu polosit. Nah, ootit itu kemudian berdiferensiasi membentuk ovum. Dan pada akhirnya peristiwa oogenesis dari satu sel induk telur akan menghasilkan satu sel telur yang bersifat haploid dan 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun yang dapat berfungsi itu hanya satu sel telur saja. Nah, kita ulangi ya, dari oogonium tadi akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer. Oosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 membentuk oosit sekunder dan badan polar. Kemudian oosit sekunder itu akan mengalami meiosis kedua membentuk ovum dan badan polar. Ini akan membentuk badan polar. Nah, jadi satu kali oogenesis menghasilkan satu sel telur. Nah, itu tadi ya anak-anak ya yang bisa kita sampaikan untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa kalian tanyakan di kolom komentarnya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.